Hampir 2 bulan berlalu, pilot Susi Air belum juga dibebaskan. Dilansir Kompas.com, Jakarta. Hampir 2 bulan sudah pilot Susi Air Philip McMartin, 37 tahun, disandra oleh kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanos Kagoya di Papua. Kelompok tersebut juga membakar pesawat Susi Air di lapangan terbang distrik Paru, Nduga, Papua Pegunungan. Sejak saat itu, tim gabungan TNI Polri terus berupaya melakukan pencarian untuk menyelamatkan Kapten Philip. Sejak penyanderaan, tim gabungan melakukan upaya pendekatan lunak atau soft approach yang melibatkan masyarakat adat setempat guna memulangkan Kapten Philip. Selain itu, pemerintah melakukan koordinasi dengan otoritas Selandia Baru terkait penyelamatan warga negaranya itu. Kepala Divisi Humas Polri yang saat itu dijabat Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan, soft approach dilakukan melalui komunikasi antara pihak Satgas Damai Kartens Polda Papua kepada pihak KKB yang melakukan penyanderaan terhadap Philip. Apalagi Kapolda adalah warga asli sana, Papua. Jadi pendekatan-pendekatan secara kearifan lokal, saya rasa Kapolda teknis bisa melaksanakan itu. Harapan semua itu agar secepatnya pilot Susi Air bisa dikembalikan atau bisa kita terima dengan selamat, kata Dedi di Jakarta, Kamis. Meski begitu, aparat penegak hukum juga mempersiapkan pendekatan hukum di bawah kendali langsung oleh Kapolda Papua. Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Laksamana Muda Laksda Kisdianto menyebutkan bahwa operasi pembebasan pilot Susi Air akan memakan waktu yang lama. Ia menekankan pemerintah dan warga setempat terus melakukan negosiasi dengan kelompok yang dipimpin Egyanos Kagoya. Ya, memang kalau negosiasi tidak akan sebentar, pasti butuh waktu yang panjang. Dan kita semua harus sabar karena ini menyangkut nyawa manusia yang harus kita selamatkan. Meskipun hanya 1 orang, itu adalah nyawa manusia, ujar Kisdianto kepada awak media di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian PMPP TNI Sentul Bogor pada hari Rabu. Menurut Kisdianto, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah berkomunikasi dengan Duta Besar Selandia Baru YM Kevin Burnett. Dalam pembicaraan itu, Selandia Baru juga menawarkan bantuan ke Panglima TNI. Selandia Baru sudah menawarkan untuk membantu, namun Bapak Panglima menyatakan bahwa satuan TNI masih cukup untuk bisa menangani masalah penyanderaan ini, kata Kisdianto. Ia mengatakan TNI Polri sebenarnya bisa saja mengeksekusi KKB pimpinan Egyanos Kagoya, namun eksekusi itu harus berdasarkan perintah dari negara. Aparat TNI Polri, kata dia, telah mengetahui titik-titik yang diprediksi menjadi tempat KKB membawa pilot Philip apabila ingin mengeksekusi. Namun, menurut dia, operasi yang dilakukan saat ini adalah operasi yang mengedepankan agar sandera dipulangkan secara selamat. Sebenarnya, TNI kalau sudah ada perintah dari negara, perintah untuk segera mengeksekusi, kami akan laksanakan, kata Kisdianto. Presiden Joko Widodo, Jokowi, juga memberikan atensi terhadap proses penyelamatan pilot Susi Air itu. Jokowi memastikan pemerintah terus memantau perkembangan kasus yang awalnya terjadi di distrik Paru, Kabupaten Nduga itu. Tadi malam kita rapat internal,
Salah satunya membahas itu, kata Presiden usai meresmikan Papua Youth Creative Hub di Kota Jayapura, Papua, Selasa 21 Maret 2023. Jokowi juga mengingatkan kasus tersebut tidak boleh ditangani secara terburu-buru karena hal itu menyangkut nyawa manusia. Yang paling penting dengan kehati-hatian agar keselamatan jadi yang utama, kata Presiden. Ada 15 tersangka. Hingga saat ini polisi menetapkan 15 tersangka yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philip. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Polda Papua Kombes Faisal Ramadhani menyampaikan, gelar perkara kasus tersebut telah dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Nduga dan kemudian dilimpahkan ke Polda Papua. Hasil gelar perkara yang beberapa hari lalu kita lakukan, kita sudah memasukkan 15 orang dalam daftar pencarian orang (DPO) dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, ujar dia di Mimika. Faisal menyebut penetapan tersangka tersebut dilakukan atas dasar bukti dan keterangan para saksi. Salah satu bukti yang digunakan adalah video pembakaran pesawat yang disebarkan oleh Sebi Sambom yang mengaku sebagai juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Namun, polisi masih belum menyebutkan secara rinci identitas para tersangka. Ia hanya menyebutkan nama Egyanos Kagoya. Sementara itu, founder Susi Air, Susi Pujiastuti pun menyampaikan harapannya terkait kejadian penyanderaan Kapten Philip. Susi berharap pilot maskapai penerbangannya dapat dibebaskan tanpa syarat. Kami tetap berharap dan berdoa pilot kita bahwa akhirnya pilot kita Kapten Philip Mark bisa dibebaskan tanpa syarat kalau bisa, kata Susi dalam konferensi pers di SA Residence, Jakarta Timur, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023. Dalam kesempatan berbeda, belakangan ini Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua, Lenis Kagoya, juga merespon kasus penyanderaan pilot Susi Air Philip Mark Martin di Papua yang melibatkan kelompok Egyanos Kagoya. Lenis menghimbau pimpinan kelompok Egyanos Kagoya untuk menghentikan aksi kekerasan dan pembunuhan di Papua. Hal ini disampaikan Lenis Kagoya saat lebih baik Egyanos dan masyarakat Papua tidak usah bunuh-bunuhan. Mari kita bangun karena sudah dikasih provinsi. Dari 1 provinsi, 2 provinsi, sekarang 6 provinsi. Ngapain kita berantem bunuh-bunuh orang terus, kata Lenis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 27 Maret 2023. Menurut Lenis, ia memiliki visi yang sama dengan kelompok Egyanos, yakni mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Namun menurut Lenis, kelompok Egyanos ingin memerdekakan Papua dengan melepaskan diri dari Indonesia. Sementara itu, ia ingin memerdekakan Papua lewat jalan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sekian informasi dari kami. Terus dukung channel kami dengan cara like, comment, share, and subscribe.